Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah SWT di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT meningkatkan derajat takwa kita di sisinya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang mulia di hadapan manusia, terlebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sudah banyak yang sudah kita lewati, tetapi ada beberapa amalan yang kemudian tetap harus kita maksimalkan. Di antaranya amalan pada bulan Ramadan ini adalah adalah amalan sholat taraweh. Pada kesempatan kali ini sedikit saya akan menyampaikan tentang sholat taraweh tersebut. Saudaraku rahimakumullah, dari sisi bahasa taraweh, dari asal katanya adalah dari kata roha, yang artinya adalah istirahat. Berarti harapan dari sholat tarawih ini adalah memperbanyak istirahat. Waktunya yang mungkin agak lama, tetapi banyak jeda-jeda untuk istirahat. Itulah secara bahasa arti tarawih. Kemudian dari sisi istilah, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semuanya, Rasulullah bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang qiyamul Ramadan, menunaikan salat tarawih dengan landasan iman dan mengharap ridha Allah SWT semata, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kalau pada bulan-bulan sebelum Ramadan atau di bulan Ramadan ada istilah qiyamul lail atau salat tahajud. Hampir sama, hanya bahasanya saja yang berbeda. Kalau dalam bulan Ramadan, para ulama atau pendapat-pendapat yang kuat adalah dikatakan dengan salat tarawih. Kalau di luar bulan Ramadan, kita kenal tadi ada qiyamul lail atau tahajud. Secara bahasa juga berbeda, tetapi secara istilah hampir sama antara qiyamul lail dan tahajud. Ada beberapa ulama yang kemudian berpendapat, katanya dengan qiyamul lail adalah kalau qiyamul lail itu bisa dilaksanakan sebelum orang tersebut tidur. Itu dikatakan dengan sholat qiyamul lail atau sholat tarawih ini. Tetapi yang namanya sholat tahajud itu dilaksanakan setelah kita itu melaksanakan tidur. Karena dikatakan tahajud adalah menguatkan bersungguh-sungguh. Karena bisa jadi orang yang sudah tidur kemudian dia enggan untuk sholat malam, untuk melaksanakan sholat tahajud. Maka inilah kita kenal dengan istilah sholat tahajud. Misalnya dalam surat Al-Isra, Allah SWT mengatakan, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak." Bahwa dari separuh malam hendaklah kita disunahkan untuk mendirikan yang namanya sholat tahajud. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Kemudian hukum daripada sholat taraweh adalah sunnah muakkad. Ulama sepakat hal ini, karena bagaimanapun sholat taraweh adalah sholat yang dikhususkan pada bulan Ramadan. Kita selaku orang Islam alangkah mubadir kalau seandainya kita meninggalkan yang namanya sholat taraweh. Kita tahu sholat taraweh ini juga seperti halnya pada sholat-sholat qiyamul lail, ada bisa dilaksanakan setelah kita melaksanakan sholat isya sampai kemudian kita sebelum datangnya waktu subuh itu bisa kita dilaksanakan sholat taraweh. Kemudian manfaatnya, beberapa hadis yang kemudian Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semuanya. Manfaat daripada salat taraweh diantaranya yang pertama,
adalah dihapusnya dosa-dosa yang telah lalu. Walaupun tadi secara hukum adalah sunnah muakkad, tetapi luar biasa pahala yang bisa kita ambil daripada kita menjalankan sholat tarawih ini. Sebagaimana tadi saya sampaikan, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang sholat tarawih, qiyamul Ramadan, melaksanakan sholat pada bulan Ramadan dengan landasan iman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Allah akan menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Kita berharap pada bulan Ramadan ini, dari awal kita melaksanakan puasa sampai akhir kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, kita berharap bersama jangan sampai kita bolong untuk melaksanakan sholat tarawih ini. Kita jangan absen untuk melaksanakan sholat tarawih ini, karena bagaimanapun kita mengharap bersama bahwa dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah SWT. Tentunya kita melaksanakan qiyamul Ramadan dengan salat tarawih ini dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana tadi misalnya tidak tergesa-gesa, tumakninah dalam melaksanakannya, kemudian di sela-sela kita bisa berdoa kepada Allah SWT supaya Allah mengampuni, menghapus dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Kemudian biasanya setelah sholat tarawih itu ditutup dengan sholat witir. Kalau masalah jumlah, bilangan, dan sebagainya, itu banyak hadis yang kemudian menyampaikan kepada kita semuanya. Misalnya ada yang mengatakan hadis, kemudian ada yang menyampaikan ada yang 11 rakaat dengan witir, ada yang 23 dan sebagainya, atau bahkan yang lebih daripada itu semuanya. Pada prinsipnya bagaimana kita melaksanakan sholat tarawih ini dengan cara sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun pelaksanaannya dulu Rasulullah SAW ketika awal-awal Ramadan beliau hanya melaksanakan 3 hari. 3 hari kemudian beliau karena khawatir para sahabat, dengan para sahabat khawatir ini menjadi sesuatu hal yang wajib dilaksanakan, maka beliau melaksanakan dengan cara sendiri. Tetapi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau kemudian menyatukan umat Islam yang tadinya itu salat sendiri-sendiri. Kemudian beliau menyatukan untuk melaksanakan salat dengan berjamaah. Sekali lagi, secara pelaksanaannya mau sendiri atau berjamaah itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau seandainya kita mampu berjamaah, kita bisa bersama. Tetapi kalau kita dirasa kita khusyuk dengan sendiri, maka kita bisa dengan sendiri. Apalagi pada masa-masa pandemik seperti ini, kita bisa melaksanakan setelah sholat isya ya dengan sendiri, dengan sholat sendiri kita tarawih kita, atau nanti pada kita bangun di pertengahan malam atau sepertiga akhir malamnya kita bisa melaksanakan sholat tarawih ini. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hikmah atau manfaat daripada kita sholat tarawih. Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabat. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang sholat bersama imam sampai akhir sholatnya, maka seolah-olah dia telah sholat semalam utuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Ini keutamaan orang yang berjamaah ya dengan imam. Kalau seandainya dia melaksanakan sholat tarawih kemudian ada imam, maka kalau dia sampai kemudian melaksanakan sholat ini bersama dengan imam sampai akhir sholatnya, maka diibaratkan bahwa dia sudah qiyamul Ramadan, sudah sholat itu selama semalam penuh. Amalan atau ibadah ataupun kita semuanya tidak mungkin akan kuat. Kita misalnya sholat dari setelah isya kemudian sampai menjelang subuh kita sholat terus, kita mungkin tidak akan kuat. Tetapi pahala itu akan bisa kita peroleh manakala kita melaksanakan, diantaranya adalah sholat qiyamul Ramadan bersama dengan imam yang kita ikuti tersebut. Inilah beberapa keutamaan yang kemudian bisa kita peroleh bersama untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini. Kalau sekarang misalnya tidak bisa berjamaah di masjid, ya mungkin kita dengan keluarga kita.
ayah memimpin ibunya, memimpin anak-anaknya untuk sholat berjamaah di rumahnya. Mungkin ini juga bagian yang bisa kita laksanakan, dan untuk memperoleh pahala yang Rasulullah gambarkan, dia sudah seolah-olah sudah menjalankan ibadah semalam penuh. Ini gambaran amalan-amalan di antara yang memang kemudian kita bisa laksanakan pada bulan Ramadan adalah di antaranya qiyamul Ramadan atau salat tarawih ini. Walaupun ada beberapa hadis, tapi hadis ini mungkin ada yang mengatakan hadisnya dhaif dan sebagainya tentang keutamaan salat tarawih yang lainnya. Tetapi dengan dua keistimewaan ini, insya Allah kita akan diampuni oleh Allah SWT dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian kalau kita melaksanakan dengan berjamaah dengan imam, kemudian kita dihitung pahalanya semalam penuh kita sholatnya, itu juga sudah luar biasa kalau seandainya kita sudah melaksanakan keistimewaan ini. Mudah-mudahan ini bagian dari motivasi saya dan kepada semuanya, kepada saudara-saudara semuanya untuk melaksanakan sholat tarawih ini dengan semaksimal mungkin, dengan tentunya dengan contoh, dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, tidak tergesa-gesa, dengan cara yang tummu'minina, sehingga kita bisa melaksanakan, meraih apa yang kita harapkan bersama. Diampuni dosa dan pahala kita akan dicatat oleh Allah sebagai pahala yang beribadah selama semalam penuh. Ini saja sedikit tentang sholat tarawih. Mudah-mudahan bagian motivasi kita bersama untuk melaksanakan sholat tarawih, baik itu secara sendiri-sendiri ataupun secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita keistiqomahan dari awal sampai akhir bulan Ramadan untuk senantiasa melaksanakan amal-amal ibadah. Di antaranya adalah sholat qiyamul Ramadan, sholat tarawih ini. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.